Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Bapak Radif Talau bersama Bapak guru BK baru di sekolah SMA kita ini yang sangat keren ini. Baik, sebelum Bapak menjelaskan tujuan Bapak mengumpulkan anak-anak sekalian dengan secara melingkar seperti ini, lebih baik kita perkenalkan diri masing-masing. Boleh dari saudara perempuan sebelah kanan Bapak ini? Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ganala. Baik, hobi? Hobi saya berenang. Oh, berenang. Mantap ini. Ya, Pak. Kelas? Saya kelas 12 IPA 3, Pak. Itu tiga mata dari IPA nih. Cita-cita apa? Ega apa? Cita-cita saya jadi chef, Pak. Bisa mantap nih. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Terbaik, Pak. Ya, seperti teman sebelumnya. Ya, Hobi saya main bola. bola. Cita-cita saya pengen jadi pemain timnas. Timnas Indonesia. Ya. Belanda. Tim Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya. Cita-cita jadi guru apa beda? Seperti Bapak. Mantap. Selanjutnya. Jadi cita-cita guru bahasa Indonesia. Gak pengen jadi guru BK misalnya. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jero Wanita. Hobi saya bernyanyi, Pak. Cita-cita saya jadi dokter. Sudah. Jadi kuliah kedokteran besok nih, Zelda. Mantap Zelda. Cita-cita cita-cita hobi Hobi jadi bernyanyi, Pak. menyanyi. Coba boleh ke suaranya dikit. Maju, Pak. Lalu boleh nanti aja ya. Silakan selanjutnya. Dan teman-teman semuanya, nama saya Nur, bisa dipanggil Nur juga. Hobi saya melukis, cita-cita saya jadi arsitek. Arsitektur. Hobi melukis. Mantap nih. Mantap. Jadi kalau Bapak mau punya rumah, saya ada arsitek. Boleh nanti Bapak hubungi. Mantap semua di sebelah anak Bapak ya. Ya, Pak. Baik, jadi anak-anak semua tahu tidak kenapa anak-anak semua dikumpulkan di ruang ini? Ada yang tahu? Jadi Bapak mengumpulkan kalian semua di sini karena kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling kelompok di sini? Tapi nggak terlalu tahu banget, Pak. Boleh sedikit saja, yang prioritas pahami saja. Saya cuma tahu kelompoknya aja sih, Pak. Boleh kelompok itu perkumpulan orang-orang yang sudah berkumpul. Iya, Pak. Boleh. Terdiri dari 3, 6, 8, dan 10, Pak. Mantap nih, tetap Norita pintar Norita nih. Jadi biarlah Bapak jelaskan secara lebih detail ya. Iya, Pak. Jadi pengertian konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan seorang konselor kepada sekelompok orang atau anggota kelompok yang berjumlah bisa dari 6 orang sampai 10 orang. Itu tuh. Nah, kan itu jadi pengertian tuh. Nah, jadi selanjutnya tujuan. Ada nggak yang tahu tujuan konseling kelompok? Tidak tahu, Pak. Ini. Karita. Tujuan kita melakukan konseling kelompok itu, Pak. Ya. Mungkin sebagian yang Pak. Sebagian boleh, semuanya boleh. Tujuannya biar masalah yang dialami oleh saya dan teman-teman itu teratasi, Pak, belum bisa dibantu sama Bapak. Terus, betul yang dibilang sama kita juga kita nih. Cuman kurang lengkap aja, biar Bapak terangkan lebih lengkap ya. Jadi tujuan konseling kelompok ini yaitu membantu anggotanya menceritakan masalah yang dialami masing-masing pribadi masing-masing. Nah, jadi tujuannya ini itu memahami masalah dari anggota kelompok yang ada di kelompok ini, mengembangkan kemampuan bersosialisasi antara siswa-siswa yang ada di sini.
Berarti ini kan beda-beda kelas nih. Terus melatih keterbukaan kalian, empati kalian, dan saling menghargai satu sama lain. Terus mengembangkan sikap positif yang ada pada diri kalian. Oke, paham? Terus asas-asasnya begini. Ada nggak yang tahu asas-asas konseling kelompok nih? Oke, silakan pindah. Yang pertama tuh ada eksplorasi Pak. Betul. Terus Dan itu kayak Bapak nggak boleh menceritakan permasalahan yang ada di sini. Terus yang kedua adalah keterbukaan. Ya. Kayak kami itu terbuka gitu Pak dari sini tanpa ada paksaan. Terus yang ketiga, baik, terima kasih Yuda. Betul yang dibilang teman kalian ini sudah betul. Cuman biar lebih lengkapnya itu udah ada 4 asas konseling kelompok yang bakal kita latih ini. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian. Jadi yang pertama itu asas kerahasiaan yang seperti yang dibilang Winda tadi. Terus kalau asas kesukarelaan itu kesukarelaan kalian untuk ikut dalam konseling kelompok ini. Berarti kalian rela atau diajak teman ke sini? Rela kan? Itu asas kesukarelaan. Terus kalau asas keterbukaan itu kalian yang menceritakan pengalaman hidup kalian, masalah kalian dengan jujur dan terbuka. Tuh. Terus kalau untuk asas kekinian, kalian tuh menceritakan masalah yang kalian alami sendiri. Nah, gitu. Apakah bisa kita mulai konseling kelompok kita hari ini? Bisa. Mulai dari mana menceritakan masalahnya? Dari sebelah kanan aja ya. Silakan kepada Ega. pengalaman saya Pak. Terus kalau Iman, Tentang Pak, sama Iman, ada di kemana Pak? dan selanjutnya keluarga, terus pertemanan, terus insecure. Jadi banyak masalah pertemanan yang di sini. Menurut opsi kalian, masalah siapa yang perlu kita angkat? Ega Pak. Ega, Iman, Enggak. Ega juga nih. Ega juga. Ega Pak. Ega, Hikmah Pak. Hikmat. Oh, berarti mungkin karena semua orang memilih Ega, berarti kita akan cerita dari Ega saja ya. Hanya satu jam sebenarnya. Apakah Ega bersedia untuk menceritakan masalahnya kepada teman-temannya? Sedia Pak. Sedia. Tanpa paksaan, Ya Pak. ya, dengan kesukarelaan hati. Apakah nih? Terus? Jadi hanya dari tahu. Baik, silakan Ega ceritakan. Oke Pak, jadi tadi kan sedang pengaruh teman sebaya. Saya ini jadi terus susah bilang tidak Pak. Jadi kayak teman tuh ngajak nongkrong, ayo gitu loh. Karena saya tuh takut dijauhin sama teman-teman. Jadi saya tuh selalu bilang ya boleh bareng di situ. Saya kadang misalnya saya lagi sibuk, tapi kalau teman ngajak tuh saya selalu bilang iya boleh gas gitu. Jadi saya tuh nggak enakan juga susah buat bilang saya tuh lagi sibuk karena saya takut dijauhin Pak. Jadi kadang saya juga sering kena marah sama orang tua saya karena saya selalu keluar susah jadinya buat apa ya pokoknya perasaan saya tuh kalau bilang enggak tuh susah aja Pak. Kayak gitu. Pokoknya jadi siapa aja pokoknya nggak teman dekat saya, kadang teman-teman jauh juga kalau ada selalu saya bilang iya gitu Pak. Jadi gimana biar saya tuh bisa bilang iya gitu. Maksudnya nggak bilang iya tapi bilang kayak saya tuh nggak bisa gitu. Itu yang sangat sulit saya lakukan gitu, Pak. Baik, setelah mendengar dari permasalahan Ega, apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi atau memberikan solusi? Baik, kepada Winda dulu silakan. Jadi Ega mau kasih kita karena akhirnya Ega
dari Iska? Kalau saya sendiri ya, silakan pimpinan hanya waktu kayak orang menjawab tadi kan pimpinan nggak usah bikin di situ gitu karena belum tentu terjadi loh. Jadi aku juga harus memahami kenapa ini nggak ikut gitu. Kadang kalau aku bilang pernah bilang enggak gitu kan nggak bisa, terus jadinya aku beda gitu, jadi lain sama aku. Jadi makanya itu yang takut. Udah kasih alasan kenapa gitu ya? Udah kayak alasan memang ini kan harus bergantung ya sama teman ini. Memang nggak bisa kayak sendiri gitu nggak bisa. Bukan bisa sih, cuman ya aku kan nggak pernah kayak ngajak gitu, nggak pernah duluan. Pasti bakal diajak. Ya itu pas mereka ngajak itu aku nggak bisa nolak, selalu. Terus kenapa ya? Kayak emang ya juga tergantungan itu ya sama teman. Enggak sih, kayak aku nggak bergantung sama teman, cuman setiap mereka ngajak aku nggak bisa nolak gitu, jadi selalu iya gitu. Baik, satu lagi saya mau menanggapi tadi. Oh, silakan. Kalau saya juga banyak sih saya kan Indra ini orangnya terlalu susah, ini kan terlalu susah, nggak enakan sama orang gitu. Nah temennya dari teman lama gitu ya, atau baru kenal pas di SMA ini. Iya, ada yang bilang namanya. Pokoknya siapapun teman itu susah bilang Nggak nolak gitu. Di semua teman itu ya. ya. Ya, kalau menurut saya ya mungkin enggak misal coba deh gitu. Kita tuh gak usah mikir orang lain gitu loh, coba kita pikirin diri kita sendiri dulu gitu. Kalau Ega ngerasa kayak kita mikir deh, enggak jalan yuk, coba sekali-kali ngomong kayak enggak gitu, kamu gak usah mikir kamu dijauhin sama teman gitu. Kan teman di kelas tuh banyak yang gak mereka aja gitu loh. Jadi kamu walaupun dijauhin kan gak ngerugi kamu juga kan, misalnya tuh kayak kalau bilang satu kan kata orang-orang kayak tumbuh 1000 lah, masih banyak teman-teman yang lain lagi. Baik, itu yang disampaikan kawan. Ya, apa ada lagi yang mau menanggapi? Dan Pak, Nanti Pak, speaking dulu Pak. jam berapa baru ini? Dan gak ada Pagi udah ngantuk ya? Pak, Cepet nanti jam berapa tidur tadi? enggak kami malam Udah, speaking boleh. Ada teman-temannya yang punya ide atau saran untuk speakingan? Gak ada Pak. Nggak ada. Ini sate Pak. Ini apanya? Sate Pak. Santai Pak. Sate kurang mantap dah. Gimana Pak? Ini yang belakang sih Pak. Belakang sih Pak. Ya, belakang Pak. Ya, sate. Ya, silakan siapa yang mulai memimpin. Contohin dulu sama kawan-kawan ya. Hikmat, silakan. Tempur sate. Bakar. Kipas. Bakar. Nyam. Coba ulang Kak. Ulang Hikmat, gimana? Coba contohin sama kawan-kawan. Kawan-kawannya kurang paham nih. Tempur sate. Bakar. Kipas. Nyam. Betul, paham? Ya. Go, silakan. Tempur sate. Belum boleh, silakan Hikmat sekali lagi. Kurang Boleh. mana ini Pak? Belum empat. Oke, sekali lagi Hikmat. Ya. Sampai kamu dapat satu. Baik, Berapa Ustaz. lagi? Ya. Ada ya. Sekali Nah, stop Pak ya. Ya. Silakan Hikmat. Cepat ya. Tempur sate. Bakar. Bakar dulu. Ya. Tiga. Tempur sate. Bakar. Kipas.
Gimana, udah fokus semua? Udah bisa kita lanjutkan? Ya. Baik, sampai mana kita jadi? Sampai jadi ya. Udah, Pak. Itulah yang disampaikan saran dan masukan dari kawan-kawannya. Baik, di sini ada yang mau menyimpulkan dulu. Nah, kita boleh Iqbal dulu. Silakan Iqbal. Mungkin dari saya Pak, Ega kan orang yang keenakan Pak, jadi ada teman gampang keenakan, terus kalau diajak pasti ikut, ikut kemana. Terus kalau pas apa? Jalan, Bagaimana Iqbal? Bagaimana sarannya? mungkin ini Pak, kan Ega orangnya nggak enakan tuh kalau diajak temannya keluar bermain, gitu kan. Nah terus dia selalu ikut sama temannya, dia takut dijauhi temannya Pak. Kalau kayak gini dia pikirannya, walaupun ini kayaknya nggak mau teman saya mau bermain lagi sama saya gitu. Nah, terus Ini kayaknya Pak. aja. Oke, terus Siti lagi. Jadi kesimpulan Pak. Boleh kesimpulan. Kesimpulan dari cerita Ega tadi dan setelah saya menyimpulkan ternyata ada ya orang yang ngerasa keenakan ke orang lain gitu. Terus saya merasa maksudnya seru sih Pak, soalnya teman-temannya pada hamba-hamba semua. Ya Pak. Baik, dah. Ada pesan-pesan yang disampaikan? Baik. Baik, si Isa dulu. Baik, selanjutnya Dinda. Oh, sama. Pesan-pesannya tadi ada nggak? Pesan selama konseling ini berlangsung? Ada? Pesannya Pak. Ya. Ya, Dinda. Pesannya konseling ini ternyata senang Pak, ternyata juga humble gitu kan. Terus kalau pesan dari Ega, ya kayak kata tadi Ega dengan orang yang kayak keenakan itu berani berkata tidak. Berkata tidak itu tidak seburuk itu kok. Baik, bagaimana Ega? Masukan dari kawan-kawannya? Baik Pak, jadi nanti saya kalau kedepannya bakal kalau misalnya saya lagi nggak bisa lagi emang lagi ada acara atau lagi sibuk itu kalau teman ngajak saya bakal jawab nggak bisa kalau saya lagi sibuk nanti bakal saya coba untuk supaya nanti gitu Pak. Dan saya juga bakal lebih pengen diri saya sendiri dengan orang lain. Makasih semua sarannya dan saya pesan saya selama selama ini saya senang saya dapat masukan dapat saran yang bagus-bagus yang baik juga semuanya humble bapaknya juga nggak menghakimi teman-teman yang lain juga nggak menghakimi makasih banget sama-sama ya. Baik, kalau saran dan kesimpulan dari Bapak untuk Ega itu jangan takut untuk bilang tidak. Terus jangan takut sendirian karena seperti yang dibilang kawan-kawannya itu betul semua, saran dan kawan-kawannya betul semua. Ya, sudah yang Bapak sampaikan. Terus terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul di ruangan Bapak ini. Terus kapan kita bisa melakukan konseling kelompok selanjutnya lagi? Besok pagi Pak. Besok Pak. Minggu depan? Besok Pak. Baik, minggu depan ya kita atur jadwalnya lagi. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.